Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Mutiara, NIM F1G1191013, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 submateri dari mata kuliah Sistem Rekognisi. Yang pertama ada Computer Vision, yang kedua Image Processing, dan yang ketiga Image Classification. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu Computer Vision. Computer Vision merupakan suatu ilmu dalam mata kuliah teknik informatika yang memungkinkan sebuah komputer dapat melihat objek di sekitarnya. Tujuan melihat ini, nantinya komputer dapat menganalisa sendiri gambar di depannya, sehingga informasi tersebut dapat berubah menjadi perintah tertentu. Contohnya seperti cara kerja scan QR. Ketika kode scan QR dideteksi oleh komputer, dalam hal ini merupakan smartphone, maka kode yang telah di-scan pada komputer ini akan mengirimkan sebuah kode yang nantinya akan melaksanakan suatu perintah khusus. Bisa berupa pembayaran, buku kunci, masuk dengan profil tertentu, dan lain-lain. Lalu, apa saja fungsi computer vision? Di sini saya menjelaskan 4 fungsi computer vision. Yang pertama ada mendapatkan informasi yang lebih jelas. Dengan menggunakan computer vision, kita sebagai pengguna dapat mengetahui objek yang lebih jelas. Contohnya saja penggunaan kamera. Dengan menggunakan kamera, kita dapat menangkap objek yang ditangkap oleh kamera menjadi lebih jelas. Bahkan dengan bantuan computer vision, kita dapat melihat objek-objek yang selama ini susah untuk dilihat menjadi lebih mudah. Fungsi yang kedua ada peningkatan kualitas gambar. Penggunaan computer vision juga membuat gambar yang kita ambil menggunakan kamera menjadi jauh lebih jernih. Hal tersebut dinamakan image processing. Dengan menggunakan sistem image processing ini, kemungkinan banyaknya noise yang ada pada gambar bisa lebih dikurangi. Fungsi yang ketiga ada dapat menganalisis. Seperti yang sudah dicontohkan pada sistem scanner, selain dapat menangkap gambar, komputer yang menggunakan sistem computer vision juga dapat menganalisa proses selanjutnya. Bisa itu untuk disimpan secara otomatis ataupun mendapatkan perintah selanjutnya sesuai dengan keinginan. Kemudian fungsi yang keempat ada komputer dapat memahami objek. Dalam industri manufaktur, keberadaan computer vision sangat membantu proses produksi suatu barang. Dengan computer vision, komputer dapat memahami apa yang harus dilakukan tanpa harus melalui campur tangan manusia. Hal ini berkaitan dengan teknik artificial intelligence. Kemudian ada penerapan computer vision. Pastinya, penemuan computer vision ini memiliki manfaat yang nantinya sangat berfungsi untuk umat manusia. Berikut contoh penerapan computer vision berdasarkan bidang. Yang pertama ada bidang matematika. Computer vision memiliki hubungan dengan bidang matematika, terutama pada bagian statistik, geometrik, dan juga optimasi. Bagian-bagian dalam matematika tersebut sangat berhubungan dengan komputer. Hal ini berkaitan dengan kecepatan proses data agar tidak memakan waktu yang lama. Penerapan computer vision yang kedua ada di bidang kecerdasan buatan. Sudah menjadi barang tentu jika penggunaan computer vision ini merupakan metode yang mendekati terciptanya sebuah kecerdasan buatan. Penerapannya sendiri sudah cukup banyak terjadi pada saat ini, yakni dibentuknya sebuah robot, absen sidik jari, scan foto, dan hal-hal lainnya. Dengan adanya kecerdasan buatan ini diharapkan dapat lebih banyak membantu manusia dalam kesehariannya, terutama dari sisi kemudahan. Penerapan computer vision yang ketiga ada di bidang industri. Saat ini di dalam bidang industri merasakan manfaat perkembangan komputer. Contoh nyata manfaat komputer dalam bidang industri adalah penggunaan mesin dalam pembuatan barang-barang industri seperti mobil, motor, dan barang-barang lainnya. Selain itu, penggunaan computer vision juga dapat membuat komputer dapat menyortir sebuah barang. Berikut penerapan computer vision yang keempat ada di bidang kendaraan. Penggunaan computer vision pada kendaraan saat ini mulai digunakan. Contohnya adalah pada saat melakukan parkir. iPad kendaraan yang dibuat 5 tahun terakhir sudah terpasang alat sensor yang digunakan saat parkir.
Jadi, kamu dapat mengetahui saat memundurkan mobil apakah ada benda keras di depan atau tidak. Jika mobil mendekati benda keras, maka alarm akan bunyi semakin kencang. Begitu juga pada pesawat terbang, beberapa pesawat terbang yang digunakan di dunia saat ini sudah menggunakan sistem autopilot, yakni pesawat dapat bergerak di udara tanpa pilotnya sendiri ikut mengendalikan pesawat. Selain itu, sistem navigasi yang digunakan pada pesawat terbang juga menggunakan sistem komputer ini. Yang terakhir, penerapan computer vision yang kelima ada di bidang medis. Penggunaan X-ray, gambar ultrasonik, dan juga gambar tomografi merupakan contoh adanya campur tangan computer vision. Dengan adanya alat-alat tersebut, kini dokter dapat mengetahui apa penyakit yang ada di dalam tubuh manusia tanpa harus membedah tubuhnya. Materi yang kedua ada image processing. Image processing merupakan kumpulan teknik komputasi untuk menganalisa, meningkatkan, mengopreksi, dan merekonstruksi gambar. Berdasarkan sumber dari situs Britannica, adapun komponen utamanya adalah mengimport, di mana gambar diambil melalui scanning, pemindaian, atau fotografi digital. Kemudian ada komponen analisa dan manipulasi gambar dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi perangkat lunak khusus, serta yang terakhir yaitu output yang merupakan keluaran, sebagai contoh misalnya printer atau monitor. Image processing atau pemrosesan di citra memiliki aplikasi ekstensi atau aplikasi khusus di banyak bidang lainnya, termasuk astronomi, kedokteran, robotika industri, dan penginderaan jauh atau remote sensing oleh satelit. Kemudian, apa itu digital image processing? Digital image processing atau pengolahan citra digital merupakan jenis dari pengolahan citra yang berarti mengolah citra digital dengan menggunakan komputer digital. Kami juga dapat mengatakan bahwa digital image processing adalah penggunaan algoritma atau algoritma komputer untuk mendapatkan gambar yang disempurnakan untuk mengekstrak beberapa informasi yang berguna. Kemudian, pemrosesan gambar digital biasanya akan mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengimpor gambar melalui alat akuisisi gambar. Yang kedua, menganalisis dan memanipulasi gambar. Yang ketiga, output atau keluaran di mana hasilnya dapat berupa gambar yang diubah atau report yang didasarkan pada analisa gambar tersebut. Yang keempat, istilah ini seringkali disebutkan secara khusus, terutama ketika membahas tentang gambar dan mengabaikan jenis pengolahan yang satunya, yaitu analog. Yang terakhir, memang perlu kami tekankan di sini bahwa pengolahan citra digital berkaitan erat dengan pengembangan sistem digital development, yang melakukan operasi pada citra digital. Selanjutnya, materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu image classification. Klasifikasi gambar merupakan salah satu metode machine learning atau artificial intelligence yang dapat digunakan untuk mendeteksi sebuah gambar dengan cepat. Yang perlu disiapkan dalam image classification ada 4. Beberapa kebutuhan untuk membuat image classification merupakan kebutuhan yang tidak murah, karena image klasifikasi membutuhkan performa komputasi yang cukup tinggi agar dapat berjalan dengan lancar. Namun, kita dapat menggunakan Google Colab atau Colab untuk melakukannya. Yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, benda atau sesuatu objek yang ingin diklasifikasi. Yang kedua, komputer atau PC yang dapat mengakses internet. Yang ketiga, Google account untuk mengakses Google Colab. Yang terakhir, pengetahuan dasar mengenai Python. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai mata kuliah sistem rekognisi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.